Oke, selamat siang guys. Kami dari pemerintah Kota Bitung khususnya tim percepatan baru selesaikan mengadakan rapat tim percepatan. Oke, selamat siang Pak Katim. Ya, selamat siang. Ya, ini. Apa isi rapat di? Ya, pada pokoknya setiap bidang mempresentasikan program-program mereka apa. Tadi sudah selesai bidang 1 dan bidang 3. Nanti akan dilanjutkan pada minggu depan di bidang 2. Jadi masing-masing akan sudah membuat poin-poin prioritas program apa yang akan diakselerasi. Kami berharap dengan ada poin-poin kita arahnya jelas. Apa yang akan kita monitoring, apa yang akan kita evaluasi, dan targetnya apa. Dari bidang 1, 2, 3. Ya. Ini. Oke, silakan karena buru-buru sudah penutup, silakan. Ya, kami berharap dukungan semua masyarakat agar supaya percepatan program prioritas dari pemerintahan MMHH bisa dilaksanakan. Pantau terus kalau ada sesuatu yang mandek di lapangan, padahal itu prioritas kebutuhan masyarakat, mohon tim percepatan dihubungi supaya kita bisa mengakselerasi dengan pola-pola yang terintegrasi secara bersama-sama. Demikian. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Berkati dan salam sehat. Salam sehat. Oke, selamat siang guys. Kami baru selesai mengadakan rapat tim percepatan dan di sini ada bidang 1, bidang 2 dan bidang 3. Oke, kita tanya Waka bidang 1. Selamat siang Pak Waka. Selamat siang Bu. Maka Indah. Oke, saya mau tanya, apa yang menjadi agenda rapat kita hari ini? Jadi agenda rapat hari ini pleno terkait hasil rapat kerja masing-masing bidang. Dari bidang 1 kami telah menyampaikan hasil dari rapat kerja bidang 1 di pleno ini dan ada beberapa hal terkait dengan pendidikan. Nah, kalau di pendidikan di antaranya itu ada program bagaimana pemerintah Kota Bitung menaikkan lama pendidikan. Lama pendidikan Kota Bitung yang menurut informasi dari Dinas Pendidikan itu cuma 9 tahun. Nah, bagaimana itu menaikkan menjadi 12 tahun. Nah, akan ada program dari pemerintah Kota Bitung yaitu penyetaraan. Penyetaraan itu lewat paket A, paket B, paket C. Nah, target ini adalah anak-anak putus sekolah dan kemudian kepala lingkungan dan RT. Nah, kepala lingkungan dan RT misalnya ada yang belum memiliki ijazah setara dengan SMU sebenarnya, maka akan ikut paket C. Nah, seperti itu. Baru kemudian juga ada terkait dengan kesehatan. Terkait kesehatan ini diusulkan untuk diaktifkan kembali posyandu anak, posyandu lansia, posyandu ibu hamil. Nah, dicek lagi di progresnya sudah seperti apa, sehingga kesehatan ibu hamil, kesehatan lansia, kesehatan anak ini bisa terukur dan bisa terkontrol. Baru kemudian untuk master plan drainase. Master plan drainase sampai hari ini tuh kami cek progresnya seperti apa. Kami akan dalam waktu dekat ini turun ke PUPR, turun ke Perkim untuk berkoordinasi kira-kira master plan drainase Kota Bitung seperti apa. Karena kalau tidak ada master plan, maka akan kesulitan untuk membangun kota ini. Maka akan kesulitan untuk mengatasi banjir. Ya, karena yang terjadi sekarang seperti pemadam kebakaran, ada banjir, bagaimana kita mengatasinya. Tapi kalau sudah ada master plan, sehingga semua terukur, terencana dengan baik dan banjir yang selama ini terjadi itu bisa tidak terjadi lagi karena semua yang dilakukan berdasarkan rencana yang sudah matang. Oke, kalau begitu Bapak ini saya melihat lebih sukses dengan BPJS ya. Apa yang menjadi kunci kesuksesan dari program BPJS? Ya, jadi di BPJS Kesehatan di Kota Bitung itu memang sudah ada kerjasama. Jadi sudah ada kerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Manado. Jadi pemerintah Kota Bitung ada kerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Manado terkait penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kota Bitung menuju Universal Health Coverage. Nah, informasi terakhir dalam forum komunikasi BPJS Kesehatan ternyata tidak lagi menuju Universal Health Coverage, tapi saat ini Bitung sudah Universal Health Coverage. Artinya semua warga masyarakat itu tercakup jaminan kesehatan. Nah, bagi masyarakat yang belum, silakan mengurus. Ya. Tapi bagi masyarakat yang mampu bayar iurannya, diharapkan untuk bayar sendiri. Ya. Jangan sampai yang mampu kemudian merasa
ingin lagi mendapat bantuan. Biarkan bantuan pemerintah itu diberikan kepada orang yang kurang mampu. Tapi yang mampu ini harus bayar sendiri lewat peserta mandiri. Demikian juga untuk yang lainnya peserta penerima upah. Ya. Jadi pemberi kerja membayar iuran mereka. Nah, jadi dari tiga. PBI penerima bantuan iuran yang iuran yang dibayar pemerintah, baru mandiri, dan kemudian dibayar oleh pemberi kerja. Inilah yang dimaksud dengan universal. Jadi 100% sudah tercover dengan tiga kepesertaan ini. Nah, sekali lagi berharap kalau yang mampu jangan sampai berharap bantuan pemerintah. Biarlah pemerintah membantu yang kurang mampu untuk membayar iuran. Oke Pak, tadi kan di rapat tadi Bapak menyindir mengenai walaupun itu merupakan bidang 2, tapi saya mau tahu apa yang Bapak bicarakan tentang wifi tadi? Nah, kalau 1000 titik wifi ini memang ini menjadi bidang tupoksinya bidang 2. Karena di bidang 2, Kominfo itu di bidang 2, mitra bidang 2. Tetapi ini saling berkaitan satu sama lain. Misalnya kita bidang 1 terkait pendidikan. Nah, pendidikan itu juga pun butuh wifi. Nah, yang terjadi sekarang ini memang salah kaprah terkait dengan 1000 titik wifi. Nah, sehingga tidak heran beberapa informasi yang karena salah kaprah ini akhirnya pemanfaatan 1000 titik wifi ini kurang tepat. Nah, padahal sebenarnya rencana awal pemanfaatan 1000 titik wifi ini adalah untuk komunitas pendidikan. Ya, di komunitas pendidikan. Nah, kemudian apa target dari komunitas pendidikan ini? Agar terbentuknya ruang guru versi MMHH. Jadi sekali lagi untuk 1000 titik wifi ini pemanfaatannya untuk komunitas pendidikan. Nah, kemudian target dari titik wifi ini komunitas pendidikan dan terbentuknya ruang guru versi MMHH. Nah, kiranya ini tersosialisasi ke masyarakat Kota Bitung sehingga bisa berlomba-lomba untuk minta 1000 titik wifi ini, tapi untuk komunitas pendidikan dan UMKM. Oke, kalau gitu mungkin ada tambahan sedikit. Ya, sekian. Terima kasih. Kalau gitu terima kasih Pak Wakil. Tuhan memberkati dan salam sehat. Bitung hebat. Oke, selamat siang guys. Kami dari pemerintah Kota Bitung khususnya tim percepatan baru selesai mengadakan rapat tim percepatan. Ada 3 bidang. Oke, di sini kita menulis selamat siang Pak Anggi. Ya, selamat siang. Pak Anggi Mamahit dari bidang 2. Oke, saya mau Bidang tanya. 2. Terima kasih. Di dalam pertemuan kami di sini adalah rapat koordinasi di dalam bidang masing-masing bidang. Kami di bidang 2 dan merumuskan kesepakatan di dalam hal tugas kerja kami, tupoksi kami masing-masing di dalam beberapa poin. Ada 18 SKPD yang membawai kami bidang 2 non dasar pelayanan, khususnya terlebih lagi pelayanan publik. Nah, ada beberapa yang akan kami monef yang sudah kami rampungkan bersama dengan tim percepatan bidang 2. Di dalam rapat ini kami memasukkan laporan-laporan semua kepada ketua tim untuk dapat dijadwalkan bersama-sama dengan kami bidang 2 akan turun memonitor dan evaluasi di beberapa SKPD yang perlu kami harus mengutamakan. Terima kasih. Oke, Kopi silakan mungkin ada tambahan sebagai penutup silakan. Baik, kami dari khususnya tim percepatan membantu di dalam pemerintahan Pak Wali Kota, Insinyur Moritz Mantiri, MM dan Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, Bapak Hengki Honandar SE, dan bekerja sama dengan semua instansi yang terkait di dalam pemerintahan Kota Bitung. Oke, Pak Andi, terima kasih sekali. Terima kasih. Memberkati dan salam sehat. Bitung. Sesimpel itu semua 2021 pas waktu itu kita beda bidang infrastruktur sudah sampaikan tentang semua itu supaya dari putusan komisi semudah-mudahan ada kurang lebih sekitar 8 titik atau 9 titik dengan Gus Ecam kemarin masih sama-sama orang di bidang 3. Cuma ini yang pertama kalau mesti kesesat itu persepsi
antara pemahaman tentang wajib dengan tidak. Nah, PU selalu bahasa begini, itu tidak ada wajib. Itu tidak ada wajib. Yang ada adalah genangan. Yang pada akhirnya klasifikasi bahasa wajib itu yang dia sampai dengan berhari-hari bergenangnya air. Nah, berhari. Oleh PPD terkait. Kami 2 kali aktif ini kami laksanakan di kampus STBM 2 Surakarta itu. Yang hal ini dilakukan pertama soal tempat, yang kedua soal konsumsi. Karena yang punya kampus bersedia untuk konsumsi juga kopi dan makan. Kira-kira tidak baik boleh? Boleh. Dan bilang satu baik. Nah, di Laker kami awalnya memang karena yang punya kampus dan kampus saling nengok itu pernah nanti percepatan bidang satu kami minta waktu dia untuk seri terkait pengalaman beliau di bidang satu. Kemudian di akhir itu kami hanya 2 hal yang terutama. Yang pertama evaluasi, yang kedua orang menyusun program sekaligus rencana tindak lanjut. Nah, di evaluasi ada pun orang bikin evaluasi ini tercek dulu orang PSK, kemudian OPD mana, organisasi perangkat daerah mana yang jadi orang ini. Jangan sampai orang bikin lagi pakai ini tidak mitra. Kami cek ternyata kami perangkat daerah yang menjadi mitra bidang 1 adalah dinas pendidikan, dinas sosial, dinas kesehatan,